Salah satu proyek infrastruktur yang juga menjadi sorotan masyarakat ialah pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Pak Bas, terkait dengan proyek IKN, targetnya ialah tahun 2024 kita upacara 17 Agustus di IKN ya Pak ya. Hingga saat ini pembangunan infrastruktur di IKN sudah sejauh mana Pak? Saya kira kalau target upacara 17 Agustus insya Allah akan dapat kita lakukan dan saya ingin jadi menteri pertama yang pindah ke sana. Oh gitu? Ya, itu niat saya lah. Mudah-mudahan bisa sebelum pensiun. Kemudian kalau ditanya infrastruktur yang sedang dibangun sekarang. Sekarang sudah ada 76 paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan di IKN. 76. Progresnya sekarang sudah lebih dari 26%. Ya. Pertama, tentu kita siapkan konektivitas dari Balikpapan ke IKN. Sekarang sedang dikerjakan jalan tol. Karena kita ingin nanti IKN itu bisa dicapai dari Balikpapan sekitar 40 menit. Ya, kalau sekarang lewat jalan provinsi, walaupun sudah kita lebarkan, masih sekitar 2 jam. Ini kita pengen nanti lewat jalan tol Balikpapan Samarinda, kemudian kita belokkan ke IKN untuk bisa lebih cepat. Itu dari jalan tol. Kemudian kita juga membangun nursery. Pertama kali kita yang bangun itu nursery, karena kita ingin menghutankan kembali sesuai dengan konsep Forest Smart City bagi IKN. Ya, dalam konsep Forest Smart City ini kita menjaga betul keberlangsungan lingkungan. Membuat jalan yang ditebang hanya khusus yang memang kena badan jalan. Di samping-sampingnya tidak akan ditebang pohonnya. Kemudian selain jalan kita juga bikin tadi nursery yang sudah jadi. Kemudian di bendungan Sepakus Moe yang tahun ini akan selesai, itu sebagai sumber air baku bagi IKN sebesar 2.000 liter per detik. Yang 500 liter per detik kita bawa ke Balikpapan, memang Balikpapan juga butuh air minum. Kemudian intake-nya untuk menambah jumlah air bakunya kita ambil juga di intake-nya. Jadi tidak hanya di bendungan Sepakus Moe, tapi juga di intake sungai Sepakus Moe-nya. Kemudian untuk perumahan, kita sudah perkantoran, kita bikin kantor Menko 1, 2, 3, 4, selama ini ada 4 Menko, ini sudah mulai dibangun. Menko pertama, 2, 3, 4. Nah, kemudian karena ini nanti akan menjadi sharing, sementara akan dipakai sebagai sharing office untuk kementerian yang di bawah Kemenko tersebut. Kemudian juga beberapa kantor kementerian sudah dibangun, ya, termasuk kantor Kementerian PU ini juga sudah dibangun sendiri. Kemudian untuk perumahan menteri ada 36 perumahan menteri yang akan mudah-mudahan sudah selesai Juni atau Juli tahun depan. Itu ada 36 perumahan menteri. Kemudian untuk kantor presiden juga sudah mulai kita bangun dan juga istana presiden. Itu sehingga nanti bulan Juli mudah-mudahan akan selesai sehingga 17 Agustus kita bisa upacara di sana. Termasuk sumbu-sumbu kebangsaan itu kita sudah akan bisa selesaikan, sehingga insya Allah prasarana dasar untuk satu pemerintahan mudah-mudahan bisa kita siapkan. Termasuk rumah-rumah untuk ASN, Polri, itu nanti 47 tower sudah akan kita bangun mulai Juli tahun ini. Sehingga nanti 12 tower akan selesai Juli tahun depan, sehingga sudah bisa ada beberapa ASN yang bisa pindah ke sana. Ada beberapa juga calon-calon investor yang akan masuk, yang menurut itu pembagian tugasnya kami melaksanakan fokus di prasarana dasar yang dibiayai oleh APBN. Selainnya ada di bawah koordinasi dilaksanakan oleh otorita IKN. Untuk KPBU, untuk investasi, semua sudah ditangani langsung oleh otorita IKN. Baik,
Kalau kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur, tentunya lagi-lagi ya Pak, tidak bisa terlepas dari investasi. Kemarin Pak Bahlil menyebut bahwa sudah ada 209 perusahaan yang menunjukkan ketertarikan untuk investasi di IKN. Mayoritas dari investor ini tertarik di bidang apa Pak? Macam-macam. Ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang pendidikan, ya, ada yang di bidang finance, ada yang di bidang bahkan kita mau bikin training center untuk sepak bola di sana, yang dibiayai oleh FIFA. Ya, ada 8 lapangan bola akan dibangun di sana dengan biaya FIFA, termasuk untuk fasilitas pendukung bagi atlet-atletnya. Jadi kalau untuk investornya macam-macam. Tadi saya bilang ada kesehatan, pendidikan, financing, komersial, ya. Jadi banyak sekali. Tidak hanya dari luar, tapi dari dalam negeri banyak sekali. Baik. Nanti pembagian untuk investasinya antara proyek mana yang dikerjakan oleh pemerintah dan proyek mana yang dikerjakan oleh swasta seperti apa, Pak? Ya, kalau tadi saya sampaikan kalau PU ini ditugasi untuk prasarana dasarnya. Jadi untuk tadi air minum, listrik, perkantoran, pengendalian banjir, energi, itu prasarana dasar itu dibangun oleh pemerintah dengan APBN. Sedangkan yang lainnya rumah sakit, universitas, sekolah masih bisa dibangun oleh pemerintah, tapi juga bisa dibangun oleh swasta. Kayak Al-Azhar sudah mau bikin di sana. JIS, Jakarta International School juga sudah mau bangun di sana. Jadi, baik, berarti pemerintah untuk sarana dasar ya Pak? Iya, prasarana dasar. Baik, Pak Bas, proyek di IKN ini kan proyek multi-years ya Pak ya, yang akan terus berjalan hingga beberapa tahun ke depan. Dan ini kita sudah akan ada pemilu 2024. Menurut Pak Bas, bagaimana strateginya untuk menjaga agar proyek-proyek infrastruktur di IKN ini tetap on track meskipun nanti ada pergantian presiden tahun depan? Saya kira kalau saya sebagai birokrat, Ibu, saya berpegang pada undang-undang. Jadi selama undang-undangnya tetap ada, berarti kita sekali lagi dalam rangka pembangunan prasarana dasar tidak ada alasan untuk berhenti. Karena kalau berhenti berarti melanggar undang-undang. Yang kita pikirkan sekarang adalah investasinya. Gimana kita tetap mendorong investasi supaya masuk. Kalau dari prasarana dasar, selama masih ada undang-undangnya tentang pembangunan IKN, kita jalan terus. Baik, Pak Bas, terakhir kita akan berdiskusi terkait dengan tentunya pembangunan ini ditujukan untuk masyarakat dan seperti apa nanti manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, namun nanti ya Pak ya, usai jeda. Pemirsa, hingga saat ini progres pembangunan infrastruktur di IKN sudah mencapai ataupun sudah berada on track dan Kementerian PUPR akan terus berupaya agar proyek-proyek ini akan tetap berjalan sesuai dengan amanat dari undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dampak dari pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Namun usai jeda, tetaplah di Berita Satu Spesial.